Jadi Mas Adit sama Bunga kecelakaan di deket jurang? Deket jurang, ya. Posisinya tuh belok ke kanan, sebelah kanannya tebing, sebelah kirinya jurang gitu. Nah, jadi si Bunga itu tersangkut, Mas. Tersangkut antara pembatas itu. Jadi nyangkut badannya letter U gitulah. Apa rasanya tuh Mas? Udah 6 tahun pacaran, udah pengen nikah juga, tahu-tahu calon istrinya meninggal kecelakaan bareng lagi. Rasanya apa ya? Sedih, galau. Pokoknya campur aduk, panik, marah, ada semua. Ya nggak bisa diungkapin lah pokoknya. Gitu. Mah, kan Mama tahu dari proses pemakamannya, terus tahlilannya Mama ada gitu kan. Nah di situ ibu saya kayak ngedrop gitu lah, ngedrop, akhirnya pingsan. Saya langsung manggil adik saya, ya minta bantuan buat mindahin ke kamar gitu, kamar. Nah nggak lama ibu saya sadar, sampai terus ibu saya bilang, terus tadi yang meluk Mama, yang bilang kangen siapa? Katanya kita mau bersama. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa guys, malam Jumat waktunya sama narasumber. Kayak biasa juga kalau di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu, ya kayak gitu aja. Nah, di malam ini gue kedatangan seorang narasumber. Jauh-jauh dari Bandung, dia pengen cerita tentang pengalamannya. Dimana kalau menurut gua ini tuh rada sedih tapi serem juga. Jadi beliau ini kayak udah menjalin hubungan asmara selama 6 tahun. Dan berencana untuk lanjut tuh, untuk nikah. Tapi harus kandas dikarenakan calon istrinya itu meninggal karena kecelakaan. Nah setelahnya, selama hampir 10 tahun, beliau itu terus diikuti oleh hantu calon istrinya. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Mas Adit. Malam, Mas Fajar. Panggilannya Adit. Adit. Ya. Nama panjangnya Fajar Aditya juga? Rizky Aditya Pratama. Oh bukan. Saat itu udah rencana ingin menikah ya Mas? Iya betul. Dan kalau boleh tahu meninggalnya itu karena kecelakaan apa ya? Kecelakaan motor. Kecelakaan Bareng motor? sama saya. Bareng? Jadi nggak lama lagi ingin menikah gitu? Ya, sebelum kecelakaan? Ya nggak lama lagi setelah ayah pulang dari Mekah mau nikah gitu. Tapi ya pada ya takdir Ya, berkata lain. Ya. Dan setelahnya selama hampir 10 tahun terus diikuti ya oleh hantu yang menyerupai calon istrinya. Ya. Bahkan katanya orang tuanya juga sering digangguin. Orang tua dari Mas Adit. Orang tua saya pernah digangguin. Waduh. Orang tua saya. Itu apa yang dirasain Mas? 10 tahun di bayang-bayang gitu terus? Ya takut ada, khawatir ada, senang juga ada. Seneng? Iya. Waduh. Oke baik, ditahan dulu ya ceritanya Mas Adit. Nah sebelum dilanjutin kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Terus juga follow Instagram gue Drill Aditya. Nggak ngerti kenapa nggak centang-centang biru. Mampir juga ke TikTok RJ5 Drill Aditya. Terus sebelum dimulai jangan lupa juga nih guys, jangan sampai ketinggalan pre-order buku pertama gue nih, Hilang Dalam Dekapan Semeru. Dimana ini ada kumpulan cerita horor pendakian dari para narasumber. Jangan sampai ketinggalan, kali ini cuman 3.000 pertama doang guys. Dan sekarang udah bisa beli di Shopee juga. Langsung nih gue taruh linknya di deskripsi. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Wajahmu selalu terbayang dalam setiap pandangan, takkan pernah bisa hilang. Baik Mas Adit, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Ya, perkenalkan nama saya Adit dari Bandung. Nah, awal mulanya saya kenal dia tuh
kelas 2 SMA. Ya mulai pacaran juga gitu kan, kuliah. Nah, Bunga itu saya jelasin dulu apa bentukannya ya. Kayak gimana orangnya? Ya kayak gimana orangnya gitu. Ya dia tinggi, badannya berisi, rambutnya panjang gitu. Putih, ya putih-putih gitulah gitu kan. Nah, kita hubungan kurang lebih 6 tahunan. 6 tahunan kita udah berjalan hubungan pacaran gitu. Sifatnya kayak gimana tuh Bunga? Sifatnya ya baik, ramah, sopan santunnya gitu. Ya adalah gitu. Tipsnya gimana kok bisa dapetin sampean? Tipsnya ya berjalan begitu aja lah. Oh, Ya, kasih gombalan-gombalan. Ya begitu. Nah, singkat cerita di tahun 2012 adalah kayak mau main tujuan wisata gitu. Kita semua 8 orang berpasang-pasangan, termasuk saya dengan Bunga, gitu kan. Sebentar, ini 2012 masih kuliah apa udah enggak? Udah enggak. Oh, udah enggak, udah lulus. Enggak lulus sih. Jadi saya dan Bunga enggak lulus kuliah gitu. Nah, jalanlah kita kan ke salah satu tempat wisata itu sampai sewa villa. Sewa villa di Bandung nih. Di Bandung. Ya, di tempat wisata itu sewa villa gitu. Sampai ke villa itu sekitar jam 5:30 maghrib, 5:30 sore lah. Nah, habis itu kita beres-beres, prepare gitu kan. Nah, habis Isya jam 7:30-8-an ada teman saya ngajak untuk berendam air panas. Ya berendam air panas. Ya udah kita berendam lah gitu kan. Jauh nih lokasinya. Lokasinya dekat. Oh, dekat. Ya sekitaran 5 menitan perjalanan gitu kan. Nah, habis itu teman saya ada nggak semua berenang gitu kan, termasuk saya nggak berenang. Nah, ngajak untuk beli makanan gitu kan. Otomatis saya keluar beli makanan, yang sebagian berenang biasa gitu kan. Nah, singkat cerita beres itu 10:30-an, jam 10 10:30-an kita balik ke villa, kita bakar-bakaran, main gitar atau lain sebagainya gitu kan. Nah, disitulah mungkin awal mula kayak tanda-tanda dari Bunga tersebut yang cukup aneh buat saya. Jadi Bunga tuh ngajak saya untuk ngobrol berdua, jadi menjauh dari teman-teman, menjauh. Ya udah otomatis saya nyamperin gitu kan, ngobrol di depan teras villa itu gitu kan, ngobrol sampai ada kata-kata aku lebih enak di sini gitu. Di sini enak pemandangannya ya, apalagi kalau pagi sama sore hari gitu. Aku pengen tinggal di sini gitu, kata Bunga itu. Nah, tanpa saya hirauin, saya tuh nggak ngerespon. Saya nggak ngerespon apa-apa ya, saya main gitar, ngerokok gitu kan. Nah udah gitu saya balik lagi ke teman tuh, bakar-bakar gitu kan. Nah, kurang lebih jam 12:30 malam, ada salah satu teman saya, Andri, ngajak pulang gitu kan. Bilangnya kalau orang tua pacarnya marah. Karena posisi itu tuh Andri tuh masih sekolah. Dan saya udah ya kuliah nggak beres gitu kan. Otomatis kita nggak langsung mengiyakan bahwa untuk dia pulang. Karena yang pertama malam, kasihan kan. Terus bawa cewek juga. Dan sepi juga jalanan. Ya. Nah, singkat cerita kita ngobrol lah sama yang lain, koordinasi, dan memutuskan untuk pulang semua. Loh, jadi semuanya malah pulang? Malah pulang semuanya, karena nggak mungkin juga ninggalin dia sendirian pulang gitu kan. Karena dia maksa juga untuk pulang gitu kan. Ya udah, akhirnya kita pulang, beres-beres. Kurang lebih jam 1 malam, kita mulailah perjalanan. Dan di situ ya mungkin ngejar waktu juga, kasihan pacarnya teman gitu kan. Agak kenceng tuh bawa motor, tapi belum 1 kilo perjalanan, disitulah kecelakaan saya sama Bunga. Jadi di situ posisi belok ke kiri, di jalan tuh ada kayak kerikil batu kecil. Nah, presetlah saya gitu kan. Motor kemana, saya kemana, Bunga kemana gitu kan. Nah, akhirnya saya dibantuin tuh sama teman yang lain, bantuin.
Cuman yang saya lihat motor doang gitu. Yang ada di pinggir saya motor doang. Saya nanya otomatis, bunga mana? Nah, yang lain pun nggak ada yang tahu tuh. Otomatis kita semua nyari semua. Ada yang pakai setter handphone gitu kan, sambil teriak-teriak namanya. Nah, nggak lama pacar teman saya ini, itu teteh katanya. Nah, dia tuh tersangkut di pembatas jalan yang warna kuning atau ya pembatas jalan lah gitu kan. Ini pembatas jalan kayak yang lagi di gunung-gunung gitu. Betul ya, karena posisinya itu kan di jurang sebelah kanannya itu, sebelah kirinya. Jadi Mas Adit sama Bunga kecelakaan di deket jurang. Deket jurang ya. Posisinya tuh belok ke kanan, sebelah kanannya tebing, sebelah kirinya jurang gitu. Nah, jadi si Bunga itu tersangkut Mas. Tersangkut antara pembatas itu. Jadi nyangkut badannya letter U gitulah. Nah, habis itu karena pacar teman saya ngeliat, otomatis saya langsung nyamperin kan. Saya nyamperin, saya goyang-goyangin badannya, nggak ada respon. Nggak ada respon apa-apa, saya agak tarik sedikit biar agak enakan tempatnya kan. Langsung saya buka helmnya. Mungkin karena benturan yang keras, dari telinga, hidung, sama ada sedikit darah di bibir. Ya keluar gitu kan. Nah, di situ saya ngecek nadinya gitu. Nadinya, semuanya. Ternyata emang nggak ada denyutnya gitu. Nah, di situ lah mulai saya panik, ya, sedih, bingung gitu kan. Nah, di situ ada teman saya yang berinisiatif mencari bantuan kayak ngeberhentiin mobil atau minta bantuan lah pokoknya gitu kan. Cuman nggak ada satupun yang mau berhenti karena mungkin keadaannya malam gitu kan, takut begal atau apa gitu. Nah, terus teman juga inisiatif nelpon ambulan. Nggak lama, kurang lebih setengah jaman ambulan datang gitu kan. Saya ikut ke ambulan juga. Di perjalanan juga saya nelpon orang tua keluarga saya nelpon, dan sampailah saya di rumah sakit ya kurang lebih sejam dari situ. Nah, di situ yang ada di rumah sakit itu orang keluarga saya gitu. Keluarga saya ada, ayah saya nanya, kok bisa kejadian seperti ini? Saya mau ngejawab, nggak lama datang tuh keluarga dari Bunga ini. Keluarganya datang, ya ngobrol lah biasa awalnya, terus nanyain kok bisa kayak gini katanya. Cuman ada ini yang bilang, ya saudara dari Bunga ini bilang jangan dulu dibahas tentang itu, nanti aja katanya. Sekarang kita beresin Bunga dulu katanya. Kita cek semua keadaan Bunga. Nah, singkat cerita tuh kondisi Bunga saat itu gimana? Nah, karena di lokasi saya ngecek tuh emang udah nggak ada denyut nadinya, dan saya berharap siapa tahu bisa dibantu gitu, bawa ke rumah sakit itu bisa. Atau salah lah pas lagi ngecek, ya, salah gitu kan. Karena panik juga gitu kan. Siapa tahu ada denyut nadinya gitu kan. Tapi memang pas dibangun-bangunin nggak bangun ya, nggak sadar ya? Nggak, ya biasa aja gitu, nggak ada pergerakan apapun gitu. Singkat cerita, emang bener ternyata meninggal. Bunga itu meninggal. Ya keluarga Bunga beres-beres lah untuk Bunga ini. Nah, apa rasanya tuh Mas? Udah 6 tahun pacaran, udah pengen nikah juga, tahu-tahu calon istrinya meninggal kecelakaan bareng lagi. Rasanya sedih, galau. Pokoknya campur aduk, panik, marah, ada semua. Ya nggak bisa diungkapin lah pokoknya. Gitu. Jadi singkat cerita, kita Pemakaman diadakan, udah beres semua. Nangis sampean? Nangis, mungkin air mata udah habis. Jadi itu terus-terusan tuh. Iya. Nangis sejak kejadian itu. Iya. Tapi di saat itu udah enggak. Pemakaman enggak, karena mungkin udah habis kan. Nah, akhirnya setelah pemakaman itu beres,
Saya di situ mulai kejadian aneh terkait bunga. Bahkan sampai detik ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Nah, ini kejadian horor pertama saya setelah tahlilan. Jadi setelah beres tahlilan, ya kurang lebih jam 10 malam saya pulang. Ini tahlilan di mana? Di rumah bunga. Di rumah bunga. Siapa aja yang datang tuh? Yang datang tuh orang tua saya, teman-teman saya juga semua datang. Datang semua gitu kan. Ya, intinya untuk mendoakan Untuk bunga lah ya. mendoakan bunga ya. Nah, setelah beres tahlilan jam 10 malaman pulang saya tuh. Ya keadaan jalan agak sepi juga, mungkin udah malam juga kan, udah malam pulang. Nah, Ini naik apa pulang? saya pakai motor. Orang tua juga pakai motor, cuman pisah jalan. Oke. Ya, nah dari agak kejauhan ngelihat sosok perempuan tuh kan, berhentilah di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan, saya langsung tertuju sama perempuan itu. Karena bentukan badannya, rambutnya, tingginya semua sama bunga gitu. Pakai baju apa perempuannya? Pakai baju birunya biru dongker, biru hitam-hitaman, sama celana hitam gitulah. Nah, saya pikir itu bunga gitu kan. Cuman saya mikir lagi, oh baru tahlilan ke rumah bunga, dari rumah bunga gitu kan. Otomatis saya langsung pulang bersih-bersih gitu, biasa tidur istirahat. Nah, di hari kedua setelah saya pulang kerja jam 6 sore, saya pulang biasa bersih-bersih gitu kan. Malam jam 10 malaman ada yang ngetuk pintu. 3 kali berturut-turut. Jadi 3 kali tok gitu kan. Nah, di ketukan yang kedua saya bilang, "Buka aja, nggak dikunci kok," kata saya gitu kan. Ketukan ketiga lagi, ya ngetuk pintu lagi ketiga kan. Otomatis saya keluar nggak ada siapa-siapa mas. Ya yang ngetuk itu nggak ada. Nah hari ketiga juga sama. Hari ketiga ada yang ngetuk lagi. Setelah hari ketiga habis ngetuk itu, habis buka pintu itu udah nggak ada apa-apa lagi kan. Jadi di hari ketiga ada yang ngetok, Mas Adit buka nggak ada orang. Nggak ada siapa-siapa. Nah udah aja. Dan nggak berkelanjutan tuh. Mikir nggak siapa yang ngetok itu? Penasaran nanya orang tua apa gimana? Udah bodo amat karena udah capek kerja juga kan, udah lelah apa kan. Ya udah saya istirahat lagi. Nah, di hari keempat saya pulang tuh sebelum maghrib. Ya pulang ke rumah. Nah, ibu saya di situ manggilin. Tadinya saya kan mau mandi tadinya. Ibu saya manggil. "Dit, sini," katanya. "Ada apa?" "Tunggu dulu, mau mandi dulu." Nah, mandilah, udah beres, baru saya nyamperin ke ibu saya. "Ada apa, Mah?" Saya gituin kan. "Tadi si Neng kesini." Saya nanya lagi, "Neng siapa?" "Si Neng, si Bunga." "Si Bunga kesini." Nah di situ saya heran juga gitu. Saya bilang ke ibu saya, "Mah, kan Mama tahu dari proses pemakamannya, terus tahlilannya Mama ada gitu kan." Nah di situ ibu saya kayak ngedrop gitulah, akhirnya pingsan. Ibu saya pingsan. Saya langsung manggil adik saya, ya minta bantuan buat mindahin ke kamar gitu. Nah nggak lama ibu saya sadar. Sampai terus ibu saya bilang, "Terus tadi yang meluk Mama, yang bilang kangen siapa?" Bentar mas, mungkin jangan kecepetan ya biar penonton nih nggak bingung. Jadi ibu Mas Adit nih ngalamin apa? Jadi ibu saya tuh, ini kejadian sore hari ada bunga datang ke rumah seperti biasa.
seperti biasa datang ke rumah, terus dikasih minum juga sama ibu kan. Nah ngobrol, bincang-bincang, sampai berpelukan gitu. Sampai pelukan, dan ibu saya bilang ke saya gitu, kalau dia tuh kangen. Dia bilang kangen gitu. Nah, Tapi posisi Ibu Mas Adi tahu kan kalau Bunga udah meninggal? kalau disebut posisi tahu, cuman mungkin di waktu itu nggak begitu ngeh. Ya, jadi kayak nggak ngeh gitu. Nah, Oh, mungkin nama ibu-ibu lupa kali ya. mungkin bisa disebut lupa juga gitu. Makanya Mas Adit bilang udah meninggal baru inget dia Baru pingsan. ingat dia baru pingsan gitu. Nah, setelah pingsan dia sadar, ibu saya ngajak mendoakan bareng, sholat bareng lah kita kan. Cerita nggak Bunga datang tuh dalam wujud kayak gimana? Wujud biasa, wujud seperti biasa, cuman apa ya, nggak banyak ngomong. Cuman yang ibu saya bilang kangen doang gitu, yang ngomong ngelantur kemana-mana gitu. Nah setelah itu ibu saya ngajak sholat kan, ngajak sholat, ya biasalah sholat seperti biasa. Nah nggak lama ayah saya datang sampai bilang tumben sholat bareng katanya kan. Emang jarang kan kita. Nah udah pas itu emang saya nggak bilang apa-apa, tapi ibu saya bilang tadi si Neng kesini katanya. Baru di situ ayah saya diem beberapa detik, lalu bilang lah bapak saya kan bilang ya udah lanjutin dulu, bawa mau mandi katanya. Bawa mau mandi, ya habis itu ntar ngedoain bareng katanya. Beres lah di situ kan. Nah di hari selanjutnya itu ada ngetuk pintu lagi Mas. Ada yang ngetuk pintu. Jam berapa nih? Malam juga jam sekitar jam 10 jam 11-an. Pintu siapa? Pintu kamar saya. Nah setelah itu saya keluar ngecek gitu kan. Udah ngecek, karena posisi haus juga saya ngambil minum. Habis ngambil minum balik lagi tuh ke kamar. Nah di kamar itu karena lampu terang kelihatan tuh jadi ada guling ada 2 ditutupin sama selimut. Guling ada 2 ditutupin sama selimut. Di situ saya ngeh kalau guling di kamar saya cuma ada 1. Kok itu ada 2 gitu kan. Lalu saya ngedeketin, saya tarik tuh selimutnya. Saya tarik pelan-pelan. Tapi gimana ya? Yang 1 tuh hilang. Jadi yang 1 ada, yang 1 hilang. Nah pas bagian setengah, yang 1 kelihatan guling, yang 1 nggak ada, tapi ke bawahnya ada guling gitu. Hah? Maksudnya gimana? Gimana ya? Ini kan 2 nih, guling. Yang kelihatan yang mana? Kalau ditutupin selimut dua-duanya ada. Nah kalau dibuka? Saya tarik tuh pelan-pelan. Nah yang 1 ini ngikutin hilang. Oh. Tapi bawahnya masih ada. Karena ketutup selimut. Karena tutup selimut. Nah terus akhirnya? Nah akhirnya saya langsung tarik langsung gitu. Hah? Dan cuma 1. Yang 1 lagi nggak ada. Hilang gitu. Nah setelah itu saya ada panik juga gitu kan. Saya keluar, saya ke adik saya. Dek, temenin A tidur di kamar. Nggak mau ah. Nah akhirnya saya tidur lah di kamar adik saya karena takut juga gitu kan. Takut. Nah, habis itu besoknya seperti biasa lah. Di hari selanjutnya malam kan saya lagi tiduran, tiba-tiba mouse jatuh. Mouse komputer gitu. Tiba-tiba jatuh, nggak ada angin, nggak ada apa. Saya ambil, saya simpan lagi sekali gitu kan. Yang kedua jatuh lagi. Situ nggak saya ambil, saya langsung keluar ke kamar adik saya. Akhirnya saya tidur di kamar adik saya gitu kan. Nah, Sempet cerita nggak ke keluarga tuh mengenai setelah Bunga meninggal kok banyak kejadian-kejadian horor malah di rumah gitu loh? kalau cerita saya nggak cerita karena ngelihat ibu saya yang pertama itu Sampai pingsan? Ya sampai pingsan, takutnya ada apa-apa lagi gitu kan. Sedangkan kalau cerita ke ayah punya penyakit juga jantung gitu kan, jadi ngejaga lah gitu. Di hari selanjutnya udah tuh nggak ada apa-apa, ya mungkin saya pikir udah beres, udah nggak ada apa-apa gitu. Seminggu terus 40 hari 100 harinya udah nggak ada apa-apa kan. Nah nggak lama, setahun 2 tahun
ya setelah kejadian itu nikahlah saya dengan yang lain, dengan ya perempuan lain gitu kan. Nah istri saya ini tahu soal bunga itu, tahu soal bunga, cuman dia nggak tahu kalau bunga udah meninggal, nggak tahu tuh. Nah, Emang nggak diceritain? nggak diceritain sama saya kalau bunga udah meninggal gitu kan. Nah singkat cerita, waktu saya pulang kerja sore hari, dia posisinya ada depan rumah. Dia ada di depan rumah. Dia tuh siapa? Istri saya. Ya istri saya lagi di depan rumah. Saya Ini pulang. tinggalnya di rumah yang sama? Di rumah yang sama, ya di rumah yang sama. Saya pulang kerja, biasa salaman gitu kan. Tiba-tiba istri saya bilang, tuh tadi ada cewek nyariin, tapi mukanya muka cemburu gitu lah. Marah, cemburu gitu kan. Saya tanya, siapa? Kata saya. Dia nggak ngejawab, dia langsung masuk ke rumah sambil ngebanting pintu. Saya masuk kan, saya tanya, emang siapa? Nggak ngejawab tuh. Oh ya udahlah, bodo amat. Karena saya pikir nggak begitu pengaruh juga, udah aja. Dan saya berpikir juga saya nggak punya teman cewek lagi selain teman kerjaan. Gitu. Aman lah ya? Aman nggak gitu ada kan. selingkuhan ya? Nggak ada, aman. Ya. Nah, di hari selanjutnya, karena saya dikejar deadline kerjaan, kurang lebih jam 11 malam. Lembur. Lembur, ya. Tapi ngerjainnya di rumah gitu kan. Nah, saya jam 11-an, masih ngerjain kerjaan, ada yang ngetuk pintu. Saya buka, ya pintu luar gitu. Pintu luar, saya buka, nggak ada siapa-siapa. Dah, biasa lagi tuh saya kan. Nah, nggak selang lama, ada lagi yang ngetuk. Ada yang ngetuk pintu lagi. Saya lihat tuh intip di jendela. Oh ada bayangan hitam gitu. Di teras rumah tuh ada bayangan. Saya tutup jendela, saya buka pintu. Hilang lagi. Bayangan itu hilang lagi. Nah, ya udahlah. Saya ngerjain lagi tugas gitu kan. Ngerjain kerjaan, udah ngerjain. Nggak selang lama, ada lagi yang ngetuk pintu. Saya buka di jendela. Cuman tangan satu lagi buka kunci pintu. Sambil ngelihat, emang ada bayangan. Selang saya buka pindah kepala dari jendela ke pintu, itu bayangan hilang. Nah, di situ saya udah panik, takut kan. Saya kunci, saya masuk kamar. Nah, nggak selang lama saya keluar ngambil minum, terus si gelasnya tuh disimpan di atas dispenser. Saya ngambil ya kerjaan saya bawa ke kamar, nanyain ada apa, kata istri saya bangun kan, nggak ada apa-apa, kata saya. Nah, saya lagi ngerjain, tiba-tiba itu gelas pecah, kayak terlempar gitulah, pokoknya jatuh aja. Otomatis saya sama istri saya langsung ke ya suara itu. Takutnya ada maling dong. Ya takutnya ada apa-apa lah pokoknya. Ternyata emang nggak ada apa-apa. Ya udah saya beresin lah gitu kan. Masih berpikir positif. Gitu. Merinding nggak? Merinding ada dikit karena kejadian pintu itu. Bayangan. Ya bayangan. Nah habis itu saya beres. Nah setelah diberesin udah masuk lagi lah ke kamar gitu kan. Nah udah dari situ udah tuh nggak ada apa-apa lagi. Udah nggak berkelanjutan. Udah. Nah di hari selanjutnya, saya masih ngerjain tugas karena kurang lebih saya ngerjain tugas tuh sampai 7 malam berturut-turut. Karena deadline itu dikejar deadline. Saya ngerjain. Nah, di malam selanjutnya kurang lebih jam 12 malam ada lagi tuh yang ngetuk pintu. Ada yang lagi yang pintu luar berarti. Pintu luar rumah. Ada yang ngetuk pintu luar rumah. Saya lihat di jendela, ada bayangan ada, cuman saya nggak berani ngebuka. Saya takutnya jong lagi gitu kan. Saya nggak berani, saya ngelihat, cuman kepala udah dipentokin ke kaca, karena dari kaca itu pasti kelihatan ke sini kan. Tapi nggak ada apa-apa tuh, tapi bayangannya ada. Udah saya balik lagi aja, emang merinding, takut ada gitu. Saya masuk ke kamar, ngebangunin istri awalnya, cuman istri nggak bangun. Tadinya kalau dia bangun mau minta tolong nemenin depan gitu kan. Nah habis itu
saya keluar lagi karena nggak bangun dan kerjaan harus beres gitu kan sebagiannya. Saya keluar, saya lagi main komputer, ya lagi ngerjain tugas. Tiba-tiba dari suara kamar saya ada suara manggil bu gitu. Ya, pas abis itu Suara cewek cowok? suara istri saya yang pastinya, ya dari kamar saya gitu kan. Cuman manggilnya beda. Biasanya manggilnya yang apa gitu, kalau istri saya atau ayah gitu kan. Ini manggilnya ibu, ya bu lah belakangnya. Otomatis dengan rasa penasaran terus takut ada apa-apa sama istri saya masuk tuh ke kamar. Saya masuk ke kamar, saya buka pintu, ada istri saya lagi duduk di kasur, tapi apa ya, rambutnya tuh terurai ke depan. Saya nanyain ada apa, gak ngejawab. Saya tebasin ke belakang rambutnya itu, Habis itu mukanya yang tadinya agak nunduk langsung lihat ke muka saya gitu, cuman sambil agak marah. Melotot gitu ya? Ya melotot gitu, bentukannya pokoknya agak marah gitu. Nah dia nanya, katanya kita mau bersama, kata istri saya itu, karena saya belum ngeh juga gitu kan. Nah di situ langsung saya bilang, kan ini kita udah bersama. Ya mungkin yang dia bilang nikah gitu kan. Saya bilang lagi, kan ini kita udah bersama. Nah dari situlah dia marah. Jadi apapun yang ada di sekitar dia lempar-lempar. Kayak guling, bantal, sampai di sebelah itu kan ada meja make upnya dia. Sampai ditebas, pokoknya kayak kapal pecah lah gimana kamar saya itu. Nah di situ saya coba nahan, ya dipeluk gitu kan. Cuman entah kenapa malah saya kepental. Nggak tahu tenaga saya yang kurang atau gimana gitu. Saya kepental karena takut juga. Udah bodo amat saya dengan istri saya. Saya lari tuh keluar. Saya lari keluar kamar. Saya ngetuk pintu ibu saya karena posisinya tuh kan letter U. Sadar nggak kalau istri lagi kesurupan gitu kayaknya? Ada sadar juga, cuman udah karena saya dipeluk aja udah nggak bisa, saya kepental gitu kan. Jadi saya mikir, udahlah bodo amat, saya nyari bantuan dulu gitu kan. Nah jadi saya keluar kamar tuh, saya ngetuk pintu kamar ibu saya karena depan-depanan, karena posisinya letter U, di tengahnya kamar mandi gitu kan. Nah karena takut ayah ibu saya nggak bangun, saya keluar rumah, saya teriak-teriak minta tolong gitu kan. Gak lama datang tuh 2 orang lari, ada apa katanya. Tolong itu istri saya. Emang kenapa? Nggak tahu, kayaknya kesurupan, saya bilang gitu kan. Masuk tuh, kita masuk ke dalam. Nah di situ udah ada ayah saya, ibu saya, adik saya udah ada. Nah di situ saya karena agak berontak lagi, nyoba meluk. Ya nahan saya, adik saya, sama ayah saya yang megang tuh. Nah terus dari 2 orang ini, yang satunya keluar mungkin saya pikir dia takut. Ya saya pikir dia takut gitu. Nah saya sama ya adik saya sama ayah saya sama yang lain sambil baca ya sebisanya gitu, baca doa sebisanya. Tapi istri saya malah mengikutin lantunannya, cuman yang saya anehin nadanya, terus cara dia, ya pokoknya nada dengan suaranya sama mirip sama almarhum Bunga, karena saya tahu suara Bunga kalau baca ayat suci kayak gimana. Jadi suara istrinya tiba-tiba berubah kayak suara Bunga? Ya, jadi suara Bunga. Karena saya tahu bener lantunan nada dia gitu. Nah, setelah itu kita sambil megangin, yang tadi kabur itu datang lagi, cuman dia ngajak Ustadz. Tuh datang. Kata Ustadz dulu bilang, udah nggak usah dipegangin, biarin aja. Udah otomatis saya lepasin kan. Nah setelah itu Ustadz ini kayak berbicara, kayak ngobrol kayak gini lah, cuman nggak pakai suara. Ustadz itu bilang ke saya, ada yang mau diobrolin dari dia ke AA katanya. Saya langsung jawab apa, cuman saya ngobrolnya nggak sama istri saya, langsung ke Ustadznya. Cuman
istri saya dia bilang katanya kita mau bersama katanya. Udah gitu ya saya jawab kan ini udah bersama gitu kan. Habis itu nggak banyak, dia diam sejenak, dia bilang jaga tubuh ini seperti kamu ngejaga saya. Kamu selalu ada di saat saya butuh katanya kan. Setelah itu saya bilang ke ustadznya, ya saya digituin kan karena saya takut juga. Udah ini ustadznya bilang ada lagi nggak yang mau diobrolin ya buat ke saya. Udah nggak ada. Nah ustadznya bilang lagi, ya udah kalau nggak ada kasihan tubuh ini, keluar aja saya bantu katanya. Udah, nah nggak lama ya mungkin proses dibantunya sama ustadz itu keluarlah ya ya sosok itulah. Nggak lama istri saya pingsan. Udah pingsan selang semenit 2 menit bangun karena di situ banyak orang. Istri saya bilang, ini ada apa kok banyak orang katanya. Nggak ada apa-apa. Nggak sadar gitu lah. Nggak ada apa-apa katanya. Terus ini ngapain di sini? Saya baru nyamperin lah. Saya nyamperin karena awalnya emang agak berjarak juga gitu kan. Saya bilang, ya udah nanti saya ceritain. Nah udah gitu keluarlah kita keluar. Ya yang lain pulang gitu. Saya sedikit ngobrol sama ayah saya. Pak, ini kok bisa kayak gini kenapa? Ya kasih aja banyak doa katanya. Oh ya udah, masuk lagi tuh kamar kan. Saya masuk kamar, saya ceritain lah kronologisnya semua. Dan ternyata di waktu yang hari pertama yang sebelumnya istri saya bilang ada perempuan datang itu, ternyata sosok Bunga itu yang datang itu. Dia baru cerita setelah kejadian itu. Oh, jadi istri Mas Adit didatangin sama cewek namanya Bunga. Sosok Bunga, bukan namanya Bunga, sosoknya Bunga. Jadi Bunga itu datang. Makanya kenapa dia marah tuh, karena dia tahu kan Bunga itu mantan saya. Dia datang, jadi cemburu lah, bisa disebut cemburu. Istri saya itu cemburu gitu. Nah singkat cerita, udah tuh nggak ada apa-apa lagi. Ya karena udah beres gitu kan. Tapi sempet shock gak? Kok gue udah nikah, sosok Bunga ini masih tetap datang gitu loh. Kalau kan shock, sudah meninggal harusnya. Ya kalau shock pastilah ada, takut ada gitu kan. Kok bisa sampai kayak gini? Nah nggak lama selang berapa hari gitu, saya lagi kosong, saya ke makamnya yang ngedoain gitu kan. Saya di pemakaman itu ngobrol tuh 4 mata sama Bunga itu. Udahlah jangan ganggu lagi saya gitu kan, karena saya emang udah beda alam juga dan saya udah punya hidup baru juga gitu. Nah setelah itu selang berapa lama ya di hari selanjutnya gitu kan, saya pulang kerja tuh. Sebelum pulang kerja emang paling 5 atau 10 menit mau pulang kerja. Jadi di kantor posisi? Ya posisi di kantor. Temen saya nelpon, temen saya si Andri nelpon, "Dit di mana?" katanya. "Emang ada apa?" "Saya lagi di tempat kerja." "Sini ke rumah." "Ya ada apa?" gitu. Karena kalau yang aneh yang nggak jelas saya nggak pernah nyamperin gitu. "Pokoknya kesini penting." "Oh ya udah paling saya 10 menit lagi keluar kantor, paling nyampe ke situ 20 menitan lah gitu kan. Nah singkat cerita sampailah saya di rumah Andri ini. Nah di situ ada 3 orang cewek, sama 2 orang cowok, 3 orang cowok sama saya gitu. Nah dari 3 orang cewek ini salah satunya bisa disebut kesurupan, karena ya kata teman-teman tuh berontak. Sebelum ada saya berontak sampai diikat, tangannya diikat di kursi gitu kan. Pas saya datang, dia biasa nggak berontak lagi. Saya bilang jangan diikat, kasihan. Setelah ada beberapa obrolan dari teman kayak dia nanti berontak lagi, takut ginilah, takut gitu. Saya bilang udah buka aja gitu kan. Akhirnya dibuka. Nggak lama saya ngobrol, kok manggil saya, karena kata teman saya tuh manggil nama saya kan. Kok manggil saya gitu. Iya,
dia bilang lagi katanya kita mau bersama. Nah saya di situ mikir, oh ini pasti Bunga, karena kejadian yang sebelum ngomongnya seperti itu gitu kan. Tapi manggil nama Mas Adit yang kesurupan itu. Iya, manggil nama saya. Dan bilangnya selalu katanya kita mau bersama. Awalnya di situ. Awalnya katanya kita mau bersama. Nah, sini temenin aku sendiri di sini. Aku sendiri di sini. Entahlah, sendiri di mana gitu kan. Nah, sampai dia bilang, "Kamu nggak akan lama sama dia." Gitu. Nah, udah ngomong kayak gitu, dia juga bilang, "Kamu nggak akan lama sama pasangan." Gitu. Dan terbukti, ya istri pertama saya pisah, istri kedua pisah, dan ya udah. Benar-benar. Kan tadi kesurupan. Ya, Kamu nggak akan lama sama pasangan. ya. Nah singkat cerita di hari selanjutnya, bukan di hari selanjutnya sebenarnya. Ya beberapa waktu kemudian. Ya beberapa waktu kemudian emang terbukti omongan dia. Ya kalau saya dipikir-pikir lagi gitu, emang terbukti kan. Akhirnya cerai sama istri pertama. Yang istri pertama saya cerai. Karena apa? Karena faktor lain lah di luar Bunga ini. Oh. Emang ada faktor lain gitu. Nah istri kedua juga sama cerai. Nah yang anehnya Cerai lagi? bukan, ya yang kedua cerai kan. Nah yang anehnya setelah saya cerai sama yang kedua, saya pacaran lagi tuh sama beberapa cewek lah gitu kan. Saya pacaran terus ngajak jalan, ya hangout gitulah, ngobrol, janjian tuh di salah satu tempat makan. Saya datang duluan, belum pesan, belum apa-apa. Nah nggak lama dapat WA, aku pulang lagi ya, sambil dia tuh ngefotoin saya. Aku pulang lagi ya, kamunya aja lagi sama cewek. Sedangkan di situ saya cuma sendiri dan gelas pun nggak ada apa-apa. Dia ngirimin foto ke saya lihat fotonya juga saya sendiri, nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, dan itu bukan 1-2 orang, ya bisa disebut 4 orang lah, 4 orang cewek yang bilang kayak gitu. Nah setelah itu di hari selanjutnya saya main kumpul sama teman-teman gitu kan, kumpul sama beberapa teman laki-laki semua. Saya datang pakai motor, saya turun biasa salaman. Nah teman saya satu bilang, "Dit itu siapa cewek?" Nanya kayak gitu kan. Saya langsung nengok ke belakang dong, otomatis yang ngeliat emang nggak ada siapa-siapa di belakang tuh, nggak ada siapa-siapa. Saya nengok ke belakang, "Mana cewek?" "Itu di belakang," katanya. Saya nanya lah ke yang lain, "Emang lu lihat cewek?" "Kagak," katanya. "Ah lu mah matanya aja," kata saya gitu kan. "Emang ceweknya kayak gimana?" Saya bilang gitu. "Itu rambutnya segini. Dan yang dia bilang itu, Maksudnya rambutnya segini-segini gimana? ya maksudnya dia memvisualkan gitu kan, rambutnya panjang kayak gitu kan, bentukannya, badannya besar gitu. Nah yang dia visualin itu seperti bentuk bunga, bentuk almarhum. Rumah. Ya almarhumah gitu kan, seperti bentuk almarhumah. Cuman saya nggak bilang ke orang itu, ke teman saya ini, kalau oh iya saya kenal gitu, saya nggak bilang. Jadi kan istri pertama cerai, istri kedua cerai, terus juga pas lagi jalan sama cewek beberapa bilang seperti diikutin sama cewek ya, padahal nggak ada. Ya. Nah itu jangka waktunya berapa lama? Dari cerai, terus cerai lagi, terus deket sama. Jangka waktunya 5 tahunan lah. Jadi selama 5 tahun tuh kehidupannya kayak gitu? Iya, 5 tahun, 6 tahunan. Jangka waktu dari cerai yang pertama sampai sekarang. 5 tahunan, 6 tahunan lah gitu. Oke. Nah singkat cerita, setelah itu udah tuh kayak udah beres, kayak yang udah beres kan, emang udah nggak ada apa-apa. Setelah kejadian itu saya pengen berbagi cerita lah ke RJL gitu kan. Nah abis itu Kirim email nih ke Jaing nih. ya kirim email, ada respon juga gitu kan. Saya coba tuh ngontek teman-teman yang 8 orang ini. Saya coba kontak. Ternyata ada teman saya tuh satu, dia bilang, jadi saya tuh ngechat. Oh ini kan 8 orang pada saat kejadian Bunga meninggal ya? Ya, 8 orang, salah satu dari 8 orang itu gitu kan. Dia bilang, jadi saya tuh ngechat tuh, "Apa kabar?" gitu kan.
Dia nanya apa kabar, dia yang balas, ini siapa? Ini saya Adit, gitu. Nah, loh kok ini nomor lu katanya? Emang ini nomor saya, gitu kan. Jadi teman saya tuh baru beberapa detik video callan. Setelah beberapa detik video callan, saya baru ngechat dia. Jadi dia video callan tuh pakai nomor saya, gitu. Nah setelah itu saya nanyain, terus buktinya apa kalau kamu video callan? Cuman temen nggak bisa ngebuktiin. Cuman dia ngirimin foto. Yang saya tahu itu foto waktu masih pacaran sama saya. Foto itu. Maksudnya gimana? Iya, jadi teman saya tuh ngirim foto bahwa emang dia lagi komunikasi sama Bunga. Sama Bunga? Iya, sama Bunga komunikasi gitu. Jadi dia tuh udah semingguan lebih komunikasi sama Bunga ini. Via nomor Saya. Nah setelah saya chat, saya bilang coba video call lagi atau ajak ketemu Bunga. Tapi teman koneknya ke saya, udah nggak bisa dihubungin Bunganya. Lah emang dia nggak tahu kalau Bunga udah meninggal? Sebenarnya tahu dia, cuman mungkin karena waktunya yang udah lama lupa kali, atau yang ngeblank atau gimana gitu. Saya juga nggak paham. Dia ya kontekan biasa. Sampai sempat mau diajak ketemu, malah Bunga yang ngajak ketemunya, mau ngajak ketemunya. Gimana, bingung gue. Gimana? Tapi dia sadar udah meninggal gitu, temennya. Kalau untuk itu belum sadar. Saat itu? Saat itu Harusnya udah tahu dong meninggal. Harusnya udah, emang dia udah tahu meninggal, malah ya kayak tahlilannya dia datang juga gitu kan. Kok malah diladenin? Ya karena lupa kali. Lupa dan waktu yang lama kan. Atau mungkin ngerasa dijailin kali. Ya mungkin, atau tapi kalau dijailin nggak mungkin lah karena video call juga, itu kan muka. Video call yang keluar mukanya Bunga. Mukanya Bunga, ngobrol. Lah? Dan sempat sampai mau diajak ketemu sama Bunga. Cuman karena teman saya sibuk kerja dan udah punya keluarga, dia bukan nolak ya, masih belum bisa ketemu gitu. Sempet nanya nggak? Lu bukannya udah meninggal Bunga gitu? Teman saya nggak sempet nanya, teman saya. Cuman saya baru bilang tuh ke teman, itu kan Bunga pacar saya, mantan pacar saya yang meninggal. Nah disitulah dia baru Terus kemarin yang ngechat saya siapa, yang sampai barusan video call sama saya siapa, gitu. Coba ya video kontak lagi, emang kontaknya ke saya terus. Jadi dia tuh nyoba telepon gitu, ya terus ke saya kontaknya. Nggak bisa ke Bunga, nggak bisa kontak Bunga lagi. Yang diobrolin apa, nanya? Ya dia nanya tentang kabar lah, kayak orang PDKT gimana lah, ngajak jalan lah, ketemu udah makan belum, kayak gitu, obrolan receh lah gitu. Nah udah dari situ. Ini aneh juga temennya ya, udah tentang tahlilan lupa anjir. Iya, lupa deh. Ya udah nggak ngeh juga. Teman saya juga udah baru ngehnya baru saya bilang kalau dia udah meninggal. Ya mungkin teman saya ini sama kayak ibu saya kayaknya. Oke. Kejadiannya mungkin bisa disebut sama lah, ya lupa gitu kan. Ya udah dari situ. Nah sampai situ, alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada lagi, dan jangan sampai lagi terjadi lagi lah. Kejadian horor terkait Bunga. Ya, kejadian horor itu. Terakhir berarti kapan? Terakhir kurang lebih sebulan setengah ke belakang lah. Sebelum syuting video ini? Sebelum. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan, takkan pernah bisa hilang walau sekejap.
Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Luar biasa. Bang, tagihan dia. Ini katanya ada filosofinya ya lagu ini sama Bunga ya? Ya. Apa ini kalau boleh tahu? Lagu yang biasa saya bawain, sering dengerin sama dia bareng-bareng. Kadang-kadang di motor satu handsfree berdua gitu. Ya, yang saya sebelah kanan atau sama gitu, nyambung satu lagu. Ya pokoknya lagu yang sering saya bawain, yang saya dengerin bareng-bareng. Ya tadi feel-nya dapat banget sedihnya ya. Ya Karena cuman emang terasa lah. ya susah ya 6 tahun ya. Ini cinta pertama lagi. Ya second. Cinta kedua. Oh, cinta kedua. Ya. Kayak bareng saya kan. Iya ya. Nah terus Jemput juga ya. nah terus kan tadi di awal itu katanya sudah ingin menikah. Tuh. Itu belum diceritain tadi tuh. Nah jadi almarhum ayah saya sempat bilang kalau jadi almarhum ayah saya bilang ke Bunga ini, nanti ayah pulang kalian nikah ya. Cuman mungkin karena Bunganya malu, saya yang jawab iya, kata saya digituin kan. Jadi mengiyakan. almarhum ayahnya sempat bilang Ya. saat lagi sama berdua sama Bunga. Ya Nah terus saya yang bilang mengiyakan. Nah setelah itu ya udahlah bercanda kita kan. Setelah bercanda orang tua saya udah ya kemana gitu, saya ngomong lagi ke dia, mau kan kamu nikah sama saya, gituin kan. Iya. Nah di situ dia mengiyakan. Mungkin takdir berkata lain ya, terjadilah kecelakaan yang sampai dia meninggal gitu bang. ini mohon maaf ya, tadi saya dengar juga sebelum Bunga meninggal itu ayah juga meninggal ya saat lagi naik haji ya. Ya, ayah meninggal 7 jam mau balik ke Indonesia. Itu udah beres semua gitu. Dia karena penyakit jantung. Karena penyakit jantung meninggal di sana dan ya dimakamin di sana. Dan gak lama kejadian Bunga yang meninggal Kejadian itu ya. gua, ya. Nah tadi kan mungkin pada bingung tuh Mas Adit ya. Kan sempet setelah Bunga meninggal itu kan sempat ada iya. bapak. Nah itu bapaknya siapa sebetulnya? Nah, jadi di situ tuh ibu saya nikah lagi. Ibu saya nikah lagi, ya bapak itu ayah angkat saya. Ini gila juga sih karena sampai 10 tahun lebih berarti sejak kejadian 2012 loh ya. Ya, 10 tahun. Dimana masih ada yang suka kesurupan dan ngaku-ngaku dan ngomong itu selalu sama ya. Ya, awalnya Katanya ingin katanya kita akan bersama. Gitu. Awal kata-kata kalau yang menunjukkan itu dia. Tapi Mas Adit pernah nggak sih kayak lihat penampakan Bunga langsung gitu? Kalau untuk saya pribadi nggak ada. Dan Jadi harus selalu lewat medium gitu ya. media ya, orang lain. Tapi kalau dimimpin gitu pernah? Nah, itu pernah 2 kali sih. Itu awal-awal Bunga meninggal. Awal-awal Bunga meninggal sempat 2 kali, cuman mimpi biasa gitu. Kayak gimana tuh? Kayak gimana ya? Saya nyamperin ke dia gitu. Setelah itu Wujudnya gimana? Wujudnya sama, cuman yang saya aneh tuh kalau nggak salah selalu pakai tas yang pemberian dari saya gitu. Jadi saya pernah ngasih beberapa barang, nah dia itu pakai tas yang pernah saya kasih. Tas apa? Tas kecil, tas cewek gimana? Kecil segini, tas selendang. 2 kali mimpi dan sama pakai itu. Yang pertama pakai baju hitam, celana hitam, yang kedua baju putih, celana hitam. Tapi yang selalu sama tasnya. Tasnya ya. Tapi sempat ngomong nggak tuh? Nggak, kalau ngomong nggak, cuman Hanya diem aja. Iya, diem aja. Ya, Itu ya. doang sih. Bukan tas Dora kan? Bukan. Apa sih sebenarnya harapan dari Mas Adit sekarang gitu?
dengan kejadian yang menimpa Mas Adit nih udah mau 11 tahun ya bahkan 11 ya. tahun, ya. Ya harapan saya semoga almarhum Bunga nggak ganggu-ganggu lagi saya, supaya bisa hidup layaknya seperti orang-orang di luar sana yang nggak ada yang ganggu gitu. Meskipun ada yang ganggu juga yang kelihatan lah gitu. Ini udah diganggu nggak kelihatan, jadi malah jatuhnya bingung ke sayanya. Gitu. Tapi sedih nggak sih gitu setiap ada yang kesurupan ngakunya kayak Bunga, terus ya hal-hal yang terkait gitu lah. Sedih ya sedih, cuman ada satu sisi Kayak udahlah gitu ya. Ya, cuman ada satu sisi saya seneng juga. Hah? Maksudnya? Jadi saya bisa komunikasi lagi sama dia. Oh, mungkin karena itu juga kali ya. Ya, karena itu juga kali. Jadi saya sedih karena ya mungkin dia disebut penasaran, tapi saya senang karena saya masih bisa komunikasi sama dia. Gitu. Ya ini bingung juga kitanya ya kalau masih seneng ya. Jadi kayak bucin dua alam gitu ya. Iya. Ya udahlah. Tapi kan apa namanya? Tentunya berharap ya udah Bunga semoga udah ya jangan ganggu lagi lah. Jangan Gitu ganggu kan. lagi. Karena kan kita nggak tahu juga, jangan-jangan itu hanya sosok menyerupai doang. Ya, Gitu kan. karena ya mungkin karena apa ya? Pernah ada yang bilang juga kalau nyawa itu langsung pulang kan, yang ada itu Ya, korin. Iya. Dan apa? Gemarannya lah. Atau bisa juga ya usil aja. Iya, gitu. iya, Ngapain. usil aja, Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu ya. Oke deh, semoga Mas Adit kehidupannya balik seperti semua lagi ya. Amin. Oke, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Thank you Mas Adit sudah berbagi cerita dengan RJ5. Ada yang mau dipromoin mungkin bisnis segala macam? IG doang deh. IG ya. Ini katanya penyanyi ya? Nggak main gitar doang. Gitar ya. Nah mungkin kalau ada kafe-kafe mau live musik bisa banget ya. Bisa. Nyanyi yang tadi tuh. Iya ya. Iya bisa ya. Bentar pas nyanyi kesurupan lagi orang enggak ya? Ya pengunjung paling. Oh orangnya ya. Oke baik, makasih. Ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. Tapi harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao, nanti IG-nya ada di deskripsi ya. Oke. Ada lagi nih. Untung masih di record lagi. Nah, ya kan? BTS. Pendek sih tadi.